Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pertemukan kita lagi pengajian bulanan, walaupun seharusnya Al-Fakir di minggu kedua tapi ini minggu ketiga, tapi walhasil tetap kita kumpul bareng-bareng di malam Jumat bersama Majlis Ta'lim Al-Amin di kediaman orang tua kita bersama Sayyidul Walid, guru kita bersama Bapak Haji Rojali, yang kita doakan mudah-mudahan Haji Rojali panjang umur, sehat afiat, banyak rezekinya, fi taatillah wa fi taatir Rasul. Ibunda kita tercinta juga mudah-mudahan umi kita sehat afiat panjang umur, keluarga besarnya, anak-anaknya, putra-putrinya, cucu-cucunya, dan siapapun yang ngaji di tempat ini, dan para tetangga, laki perempuan, muslim muslimat semuanya mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yang luar biasa, beliau rajin nemenin kita, mudah-mudahan kita kumpul sama beliau di dunia bisa bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Kiai Haji Firman Syah, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, kabul segala hajat dunia wal akhiratnya. Hadirin wal hadirat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kita udah baca maulid, udah baca ratib, udah baca aqidatul awam. Nah, saya pesan mungkin biar dicetak nih aqidatul awamnya, ya matannya aja aqidatul awam biar dicetak, jadi pada saat abda'u bismillah itu bisa bareng-bareng, jadi asyik gitu ya, jadi ajib. Karena kan yang nggak semuanya punya file di handphone ya, lebih ajib pada megang itu satu-satu. Itu pas bulanan tuh pada megang atu-atu, jadi ajib. Biarpun mungkin hafal, tapi kadang-kadang kebelibet kalau misalkan kagak baca. Biar megang jadi kan ajib. Siapa kata Abu Ya Maliki, siapa orang yang hafal aqidatul awam dafal jannah. Masya Allah, maksudnya hafal dan mengamalkan apa yang ada di dalam aqidatul awam, karena isinya itu ilmu tauhid. Dia mengamalkan apa yang di dalamnya, dipahamin, maka dia dapat hadiah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus kita nanggoknya di akhir. Sekarang kita lanjut pelajaran kita dulu, karena Al-Fakir habis dari sini mau lanjut ke majelis Rasulullah. Ada guru mulia. Sebenarnya tadi saya mau ngajar ke Habib Jindan. Ada putra guru mulia, ada Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Putra Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ada di Habib Jindan. Tadi Habib Jindan WhatsApp, makanya saya buru-buru sono. Cuman mau nggak mau pas lagi jalanan saya kepikiran, saya nggak bisa ninggalin kewajiban. Akhirnya putar balik. Aneh bilang Mang Anwar, kita putar balik, kita ke Alamin dulu. Saya minta maaf sama Jindan nggak bisa datang, ntar mau ngejar ke Majlis Rasulullah, nggak kejar juga, paranin ke hotelnya. Ngejar, mudah-mudahan beliau bisa datang di Maulid Madinatul Habib besok hari Ahad sore. Habib Jindan insya Allah udah fix datang, insya Allah sehat afiat datang. Pengen banget biar Habib Salim bin Umar bisa datang ya, karena udah beberapa tahun kita nggak kedatangan nama Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan berkat putranya datang, makin cepat Habib Umar datang ke Indonesia. Kita bisa kumpul lagi bareng-bareng, mandang wajah beliau dengan mandang wajahnya, karena kita nggak sezaman sama Rasulullah. Kita nggak bisa mandang wajah Rasulullah, minimal kita ngelihat orang yang perilakunya ngikutin adabnya Rasulullah. Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dengan mandang wajah beliau mudah-mudahan bertambah semangat kita dalam beribadah, bertambah semangat dalam menghidupkan sunnah, bertambah semangat dalam duduk di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hadza
ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigaa wa qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah niwad daraji ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa barakatuh bidarin amin. Lan qal wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku li kulli mumkinin ka fi'lihi wal jaiz fi haqqillahi ta'ala fi'lun kullu mumkinin aw tarki. Wajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah ta'ala yajuzu lahu an yakhluqa wa yakhtar man khalqihi may yasha. Kita lanjutin belajar, kemarin kita udah ngebahas daripada sifat 20-nya, walaupun mungkin lagi banyak ulang dalam menjelaskannya. Minta maaf kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan tauhid kita, amin. Sifat yang jaiz, yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh memberikan segala sesuatunya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi'lun kullu mungkin aw tarkih, sesuatu yang mungkin, sesuatu yang enggak mungkin bisa jadi mungkin buat Allah. Sesuatu yang mungkin bisa jadi nggak mungkin. Sesuatu yang kita misalkan ini orang maksiat, kata Allah ini biar maksiat saya mau masukin surga, mungkin terserah Allah. Ini orang ibadah, kita nyangka pasti masuk surga, agak mungkin dia masuk neraka, kata Allah ini orang tempatin neraka, Allah masuk neraka. Karena apa? Kita cuma bisa hukum zahir, kita bisa menghukumnya apa yang kita lihat, tapi Allah tahu apa yang ada di balik lubuk hati kita. Masya Allah, apa yang terlintas dong di hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu itu semuanya. Fayajibu ala kulli mukallafin ayatagi Allah ta'ala yajuzu lahu an yakhluqa wa yakhtar. Maka kita wajib mengimani, kita manusia bagi sebagai hambanya Allah, seorang muslim muslimat wajib mengimani bahwasanya semuanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memilih. Kita nggak bisa milih, Allah yang pilihin. Kamu nih laki, kamu nih perempuan. Jangan ngubah yang Allah udah ciptain. Allah udah ciptain laki, kita mau ngubah, saya nggak mau jadi laki, saya mau jadi perempuan. Akhirnya belaga jadi perempuan. Saya nggak mau jadi perempuan, saya mau jadi laki. Akhirnya dibelaga jadi laki. Tetap hakikatnya dia adalah seorang laki-laki kalau dari lahir dia laki, dia perempuan kalau dia perempuan. Saya udah ngasih tahu belum sih di mari pengajian yang lalu gimana orang kalau misalkan tadinya laki terus operasi jadi perempuan, ntar ketika meninggal hukumnya dia apa? Udah pernah belum? Orang saya waktu itu nanya waktu mondok sama saya punya guru, Ustadz, ini di Indonesia nih banyak manusia jadi-jadian, ntar laki dia jadi perempuan, ntar perempuan dia jadi laki, nggak terima dengan apa yang Allah telah tentukan kepadanya. Kodrat ilahi kagak diterima sama dia. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang celaka, mal'un, orang-orang yang celaka, tidak terima dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kalau misalkan ada orang laki dia maksain diri jadi perempuan, apalagi sampai operasi hingga maaf hilang gitu, jenis laki hilang, terbang gitu burungnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terus gimana dia kalau mau tobat? Syekh, gimana Syekh kalau ada bencong mau tobat? Biasa kita begitu.
Kalau bencong-bencong yang masih batik pura-pura jadi perempuan doang disumpel-sumpelin tisu atau apa masih mending, tapi kalau misalnya sampai operasi udah hilang gimana nih? Apakah dia udah tobat jadi muslimah yang solehah langsung pakai kerudung gitu, pakai cadar? Enggak. Kalau dia mau tobat kembali ke asalnya. Nggak bisa dia tobat udah saya udah jadi muslimah nih, tadi saya muslim sekarang jadi saya muslimah. Waduh keren bener. Saya mau tobat, saya pakai jilbab, pakai cadar. Hati-hati, kita nggak tahu nikah totonya jadi lady boy. Masya Allah, lady boy. Saya taunya Lady Gaga. Akhirnya naudzubillah, teman naudzubillah. Itu di luar negeri itu luar biasa. Orang sekarang sampai bangga bikin vlog di YouTube nikah dengan sesama jenis. Di Indonesia nggak keterima, sengaja ke luar negeri biar diterima dan sah pernikahannya. Gila. Perang dunia ke-8. Kalau dia mau tobat, ada laki berubah jadi perempuan, dia mau tobat, biarpun udah kagak ada alat lakinya, tetap kodratnya dia laki-laki, tobat kembali jadi laki-laki. Dan nanti kalau meninggal hukumnya hukum jenazah laki-laki, dimandikannya laki-laki seorang muslim. Kalau perempuan juga gitu, seorang perempuan. Karena patokan laki-laki perempuan bukan dilihat dari itunya, tapi emang udah dasar kodratnya. Begitu, paham ya? Begitu. Allah yang menentukan. Dan orang yang kayak begitu tuh orang-orang yang dilaknat. Dengan alasan cari rezeki lah, ngerasa rezekinya lebih lancar. Kalau saya jadi perempuan, rezeki saya jadi lebih lancar. Kalau saya jadi laki-laki, rezeki saya jadi lancar. Itu pikiran kita. Kita nggak, kalau ditukar kita nggak sanggup. Kita yang sebagai suami ditukar, suruh ngerjain kerjaan istri, kita nggak sanggup. Seorang istri kalau ditukar dia suruh ngerjain kewajiban sebagai suami, nggak bakal sanggup. Allah yang tahu kesanggupan dan kemampuan kita. Makanya Allah ciptain kita seperti itu. Kadang kan kita kan, lu enak banget jadi istri, nggak kemana-mana, lu di rumah, gue capek, banting tulang gue banting. Diam aja lu, syukurin. Tadi yang istri, lu enak banget bang, keluar mulu, nggak mikirin, gue di rumah jagain anak, nangis mulu, lu kagak tahu-tahuan masalah begitu. Kita lihat, laki kita manusia, bini kita manusia. Bukan malaikat, juga bukan setan. Manusia. Terima kekurangannya, syukurin kelebihannya, selesai. Kita kalau suruh kerjaan istri, kita nggak mampu. Istri kita suruh ngerjain kerjaan suami, juga kagak bakal mampu. Maka kerjain kerjaan kewajiban kita masing-masing. Yang laki jadi laki yang soleh, yang perempuan jadi perempuan yang soleh. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Allah yang menentukan segalanya, yang menentukan hidup matinya kita, susah senangnya kita, kaya miskinnya kita. Allah yang nentuin semuanya. Allah yang memilih min khalqihi may yasha wa la yajibu alaihi syai'un li'annahu wal mutasarriful mutlaq. Dan Allah enggak wajib atasnya sesuatu karena Allah yang menciptakan segalanya. Allah rajanya raja. Enggak wajib, enggak ada kewajiban buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ada orang ahli ibadah, Allah nggak wajib masukin diri ke surga. Ada orang ahli maksiat, Allah nggak wajib masukin diri ke neraka. Nggak ada yang wajib. Kita terus mau protes, ya Allah, ini orang maksiat mulu, kenapa engkau masukkan ke neraka? Ya Allah, ini orang ibadah mulu, kenapa engkau masukkan? Nggak ada yang wajib bagi Allah. Itu dia. Kita manusia cuma bisa ngelihat apa yang kita lihat di depan kita, tapi Allah tahu sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh kita dan segenap makhluknya. Masya Allah. La ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad.
Wa ma kana li ahadin ikhtiyar ma'ahu wa li'annahu biyadihi al-umur kulliha khairiha wa syarriha. Dan enggak ada yang ngebantuin, Allah yang nentuin, dan enggak ada yang ngebantuin tentuannya Allah. Enggak ada yang ngebisikin, enggak ada yang ngebantuin. Allah tentukan begini, enggak ada yang ngebantuin Allah, enggak ada, Allah sendiri. Enggak perlu bantuan, enggak perlu relawan. Masya Allah. Enggak ada pendapat atas pendapat fulan, enggak ada atas pendapat fulan. Kalau kita pakai musyawarah dalam memutuskan sesuatu, Allah enggak pakai musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu. Dan apa yang Allah telah putuskan itu yang terbaik buat dia. Yang baik maupun yang buruk semuanya terjadi kepada kita atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yu'ti wa yamna'u wa yu'izzu wa yudhillu wa yamna' wa yadurru wa yughfiru wa yu'adzib. Allah Subhanahu wa taala yang memberi dan yang mencegah. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat kita dan yang menurunkan derajat seseorang, yang memberikan manfaat kepada kita dan yang mengizinkan keburukan datang kepada kita. Sehat datang dari Allah, penyakit juga nggak bakal datang kepada kita kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengampun, dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengadab manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi pahala, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang bisa menyiksanya. Saat kita ingat surga Allah, rahmatnya Allah, kita ingat juga ada azabnya begitu pedih. Mudah-mudahan Allah taala masuki kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu Allah yang menciptakan sesuatu atas kehendaknya dan memilihnya, dan enggak ada buat kita itu, dan kita nggak bisa protes dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nggak ada pilihan buat kita, Allah yang pilih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala, pokoknya apapun yang ada di muka bumi ini semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita jabatan, yang memberikan kita keturunan, yang menurunkan jabatan kita, semuanya atas kehendaknya Allah. Allah yang ngaturin hidup kita. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Allah taala yang menjadikan yang menerbitkan siang dari malam, yang membuat malam jadi siang, yang membuat siang jadi malam. Itu matahari bisa turun, bisa naik, bisa terbenam, semuanya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak meminta imbalan sedikit pun dari itu semua yang telah Allah berikan kepada kita. Enggak ada argonya, enggak ada tarifnya. Semuanya gratis dari Allah. Allah cuma minta kita, yang penting kita ibadah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua yang ada di langit maupun di bumi miliknya Allah. Kita miliknya Allah. Kerjaan kita, anak kita, istri kita, semua yang kita milikin, susah senang kita, kaya kita, miskin kita, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan, tempat ramai, tempat sepi, semuanya dipantau sama Allah dan bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni siapapun yang Allah kehendaki dan Maha mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Pokoknya semuanya atas kehendaknya Allah. Allah yang Maha berkehendak atas segala apapun yang ada
di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggak matikan kita melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, 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 ya Saya undang semuanya untuk hadir Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Majelis Madinatul Habib di tempat almarhum Kiai Haji Muhammad Syadzili bin Haji Nur hari Minggu besok, hari Ahad besok jam 2 siang sampai sebelum maghrib insya Allah. Dan anak Majelis Al-Amin ataupun Al-Fatah, antum tuan rumah bukan tamu, jadi biar bisa datang lebih awal dan pulang belakangan ya. Insya Allah bisa hadir bareng-bareng ya, disambut. Pokoknya biar gercep ya, biar peka. Apa yang antum bisa bantu, apa yang antum bisa tolong, silakan dibantu. Langsung bergerak tanpa disuruh. Lihat ada perlu air, buru-buru ambil ini ya. Jangan
numplak di dalam, biar juga ada kesabar jaga di luar semua. Nggak harus khidmah, nggak harus ada di depan guru-guru besarnya, biarpun kita di belakang tapi kita khidmah juga buat mereka, pahala kita juga dapat gede. Insyaallah kita bisa hadir bareng-bareng hari Ahad besok. Insyaallah ada guru-guru kita banyaknya hadir insyaallah. Insyaallah ada juga guru kita Ustaz Firmansyah. Ahlan wa sahlan Ustaz, girang banget untuk datang kayak kejatuhan bulan. Insyaallah tunggu. Kalau abang udah wajib datang dah apa kita. Acara anaknya kalau nggak datang nggak aci. Iya, anaknya bikin acara, kudu datang, ya enggak? Masya Allah. Mudah-mudahan urusan kita semuanya Allah beresin. Iya, kalau udah diberesin sama Allah, kelar udah. Iya, kalau kita nggak beresin, nggak beres-beres. Ya, tapi jangan meremehkan urusan kita. Apa yang diwajibkan buat kita, buru-buru dikelarin. Jangan leha-leha. Karena kita hidup di dunia cuma sesaat, manfaatkan waktu yang ada. Kita angkat tangan kita, berkah maulid, berkah aqidatul awam, berkah ratibul antos, berkah ratibul haddad, berkah tawasul. Udah baca tawasul belum? Udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulin hajat dunia akhirat kita, lancarin urusan kita, banyakin rezeki kita, jadikan kita orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin.